سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin yang rahmat Allah, ini kita sedang disampaikan hikmah ingkang nomor 57 ya. Jadi merupakan hikmah nomor 56 yang bicara tentang amal. Dan ini qala musannif rahimahullah konta'a adfa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa thubuti ahwalihim. Bahwasannya asfa'irin atau orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah dan al-wasilin atau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu tidak lagi melihat amalnya dan juga kondisinya. Amma asfa'iruna fali annakum lam yatahaqqaqu as-sidqu ma'allahi wa as-sidqa ma'allahi fiha. Kalaupun orang-orang asfa'irin atau orang-orang yang sedang menuju Allah itu tidak lagi melihat amalnya karena mereka tidak menganggap baik daripada amalnya itu atau tidak menganggap sempurna daripada amalnya itu. Amma al-wasiluna fali annahu ghaibahum bisuhudihi anna. Sedangkan al-wasilun atau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah tidak lagi melihat amalnya karena dia telah sirna atau tenggelam dalam persaksiannya terhadap Allah. Jadi niki nganggitaken hikmah nomor 5 begini ya. Yang napa niku la tufrihka atau atuli annaha barazat minka wa qrahtiha li annaha barazat minallahi ilaika. Sing wingi nika janganlah engkau itu merasa bahagia dengan satu ketaatan karena ketaatan itu berasal darimu, tapi berbahagialah karena satu ketaatan karena ketaatan itu berasal daripada Allah atau fadilah Allah lah. Niki tiang-tiang sing boten melihat amal lagi, melihat ketaatan lagi. Itu di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah as-sairin, yang kedua adalah al-wasilin. Jadi as-sairin ini orang-orang yang sedang menuju Allah. Sedangkan al-wasilin adalah orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Dan ini napa? As-sairin niki kok enggak mau melihat amal. Nggak pede dengan amalnya atau lagi ini niku. Jadi ketika dia ngamal, niku dia nggak pede dengan amalnya, karena dia terus mengoreksi amal ini niku, atau lagi. Bukan berarti nggak mau beramal, bukan. Tetapi justru dengan beramal itu dia terus mengoreksi amalnya ini dan merasa bahwa amal yang telah dilakukan oleh as-sairin itu yang telah dilakukannya itu merasa itu nggak layak diberikan kepada Allah, atau lagi. Jadi as-sairin ini ketika dia ngamal kebaikan, ngamal ibadah atau apapun amalnya, ini selalu merasa ini kurang, ini kurang, ini enggak layak, misalkan sholat. Padahal sholat terus-terusan, terus dikoreksi sholat itu. Jangan-jangan sholat ini memang enggak khusyuk, terus itu, jangan-jangan sholat itu memang enggak khusyuk, jangan-jangan sholat ini memang diam-diam. Sehingga mengakibatkan dia sesuk sholatnya diapiki balik. Ngoten lho ya. Lah terus ketika sedekah pun ya ngoten. Jangan-jangan nanti memang sedekah itu memang gak ikhlas. Jangan-jangan sedekah pun memang enak riake. Pengen delem wong misalkan. Pengen didelok wong. Akhirnya peningkatkan sedekah malih. Piye apre ikhlase, piye apre mboten wonten riake. Terus wonten niku. Sehingga dia merasa apa yang aku lakukan ini yang ketaatan dan aku lakukan ini enggak layak diberikan dipersembahkan kepada Allah. Niki termasuk orang-orang sing sae ngaten niki. Makanya orang-orang sing sae itu wonten kalih, pertama as-sairin, kedua al-wasilin. Nah, kalaupun misalkan ada orang misalkan pun sholat, pun sedekah, pun puasa, pun ngamal sing kata terus dia merasa itu sempurna. Dia merasa wah suatu wis apik, aku wis iso salat bengi rayan. Rumatane amale wis waket. Ini tidak masuk dalam kategori niki.
Nggak masuk ahlullah, ngoten lho nggih. Jadi nggak masuk kategori orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Malah dianggap sangat awam. Itu namanya ujub. Dan ujub niku pun membakar amal perbuatan niku wau, ngoten lho nggih. Tapi kalau Asy'ari niki mboten ngoten. Jadi Asy'ari niki ketika kita mengamal perbuatan apapun selalu menganggap ini kurang. Ini enggak layak. Ngoten lho nggih. Obnane wis merasa kurang, merasa enggak layak. Dia terus enggak arep-arep ganjarane. Apa meneh nuntut dosa Allah kudu mlebokne aku surga. Pun mboten. Lah terus pripun? Ning teng akhirate. Dene nek arep-arep fadilah Gusti Allah. Gusti Allah, ngoten lho. Sing diarep tetep fadilah Gusti Allah. Jadi makna kehambaan niku ngoten niku ngoten lho. Jadi manusia niku hamba dengan arti yang sesungguhnya. Hamba hamba-hambaan. Makanya wong sing paling mulia di hadapan Allah itu justru orang yang paling merasa dirinya sebagai hambane Gusti Allah. Jadi ketika ngamal saakeh ngamal, dia tetap merasa iki kurang, terus dikoreksi. Gua dikurangi ngene, diperbaiki malih, kurangi ini, diperbaiki malih. Lah terus sampai dia merasa sempurna mboten? Jawabannya mboten. Mboten lho. Jawabannya orang itu enggak akan pernah merasa sempurna dalam beribadah kepada Allah. Kok dia merasa sempurna, justru itu sangat berbahaya. Mboten lho. Justru itu sangat berbahaya. Berarti wong niku sakit mboten merasa dhek awake wali, mboten sakit. Kok wong ngaku wali berarti niku mboten wali. Mergo wali niku malah sebaliknya dia merasa hina di hadapan Allah karena ngerasa bahwa yang aku persembahkan kepada Allah ini kurang. Betul loh ya. Yang aku persembahkan kepada Allah ini benar-benar belum sempurna, belum layak. Makanya terus diperbaiki. Niku yang namanya Asy'ari. Nah, terus al-wasilin tripod. Betul ya. Al-wasilin ini wong nek sampun tahapan Asy'ari pun lama dalam tingkatan Asy'ari niku wau akhirnya masuk pada tingkatan al-wasilin. Nah, al-wasilin niki berarti dhek sampun istilahnya itu sampun sampai kepada Allah lah. Orang yang sudah sampai kepada Allah niku pun nggih mboten ningali amal malih. Napa alasane napa? Nah, Asy'ari niku wau ngrasa amalin niku kurang istimewa, kurang sempurna, harus terus dibenahi. Tapi kalau al-wasilin niki napa kok gak nyawang-amal itu kok dhek sadar sesadar-sadarnya amal sing tak lakoni iki karena fadilah Gusti Allah. Ngoten. Jadi dhek pun taslim total, pun tunduk total al-wasilin ini. Sehingga dalam pandangannya itu melihat apapun seperti melihat Allah. Apa yang dia alami apapun itu seperti Allah. Jadi ketika dia melihat alam semesta niki, yang dilihat bukan alam semesta niki, tapi yang dilihat adalah Sang Pencipta. Kena musibah, sing didelok itu musibah. Tapi sing didelok adalah ini yang jadi Gusti Allah. Jadi ketika digain musibah, cara menghadapinya juga benar sesuai dengan anjurannya Gusti Allah. Berarti kan dia delok musibah nih, sing didelok Gusti Allah. Ketika dia dikai nikmat kebahagiaan, dia sing didelok ya sing kai kenikmatan, sing kai kebahagiaan. Orang terus menikmati kebahagiaan itu dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Misalkan tiang-tiang barat olahraga itu bareng menang itu bareng mau wonten ya pesta atau niku to. Lah wonten iki mboten wonten niku. Mergo sadar bahwa kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan yang dia rasakan itu semuanya adalah pemberian Gusti Allah. Jadi ketika merasakan semua itu nggak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan oleh Allah. Niku al-wasilin niku wonten lho nggih. Jadi dalam segala hal niku dia selalu melihat Allah dulu. Wonten lho intine. Melihat Allah dulu itu mboten wonten rasa sambat kok mboten wonten. Ketika dilokne wong ngoten nggih, dene sesuk gak karo wong niku, wonten lho. Dia sadar Allah sedang mengingatkan dia melalui orang itu awalnya kan boten. Awalnya misalkan ya dilokne tiang, maksudnya dia tanggal sebentar. Ya tenggane tiang sing ngelokne mergo awalnya dilokne tiang niku. Awalnya gak iso memahami bahwa wong niki nang ngelokne itu ya mergo
perintah Gusti Allah. Gusti Allah bisa jadi itu adalah nasihat buat kita. Ngoten lihat. Nasihat buat kita tapi melalui orang lain. Jadi itu cara mepanjat apa nih. Tapi nek ana asilun mboten. Ketika ada orang misalkan menegur, yang dilihat itu adalah peringatan dari Allah. Ngoten lho. Jadi ketika memandang semua hal, ini awasilun itu semuanya Allah. Jadi ketika dia melakukan ketaatan, melakukan ibadah, amal soleh, nopok apapun yang dalam hatinya niku adalah ini adalah fadilah Gusti Allah, anugerah Gusti Allah. Berarti iso gak membanggakan itu. Jawabannya mboten sakit. Mereka dia sadar apa sih tak banggane. Wong aku iso salat, iso sedekah, iso poso, iki kabeh mergo fadilah Gusti Allah. Gusti Allah, iso dikai kesehatan sinten Gusti Allah, iso dikai kemampuan untuk puasa dan lain sebagainya sinten Gusti Allah. Lah nek pun ibadah bener taat bener niku, lah baru kita nanti akan menjadi ahlullah atau orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Ciri-ciri ahlullah niku napa? Dia akan berakhlak seperti sifat-sifat Gusti Allah. Jadi ketika orang itu salatnya benar, berarti dia akan memetik hikmah daripada apa? Hikmah daripada sholat. Berarti rasa kehambaannya akan terus meningkat. Ketika dia puasa, terus puasanya benar, berarti rasa sosialnya nanti akan meningkat. Wah, bahkan rasanya wong luwe kaya ngene iki. Rasanya wong mulai kaya ngene iki. Wah, berarti kita rasa sosial kita itu akan meningkat niku hikmah daripada poso mboten. Ora mek poso tok baru wis salat tok baru wis mboten. Ngoten lho nggih. Nah, kadang apa kok perlu dikoreksi bagi asairin niku wau. Apapun bentuk ketaatan yang kita jalankan, ya berarti terus kita koreksi. Walaupun itu tidak bagus, terus kita koreksi. Misalkan sholat wis apik, misalkan. Berarti kan bahkan kita akan mengoreksi waktu kita. Dalam semalam itu misalkan 24 jam, kepotong film misalkan 8 jam, gitu. Kepotong nyambut damel berapa jam, kepotong jagongan berapa jam, baru lewat kepikiran setengah jam. Kan ngoten terakhir. Niku cara-cara mengoreksi ngoten niku. Jadi bukan cuma mengoreksi kualitas ibadah, mohon boten, tapi waktu ibadah nanti juga akan kita koreksi. Jadi misalkan dino iki mak aku ndelok TV ku wis 4 jam dhewe misalkan. Terus turuku 8 jam, berarti pun 12 jam. Lah terus nyambut gawe ku 8 jam, berarti wis 22 jam karek 2 jam. Ngoten lho. Lah 2 jam iki dibagi malih. Ngoten lho. Berarti kan waktu kita kepada Allah itu sangat sedikit. Padahal kan sakit, misalkan nyambut damel karo ati itu tetep eling karo Gusti Allah. Misalkan karo nyapu, karo masak, karo napa mawon, ati tetep pilih karo Gusti Allah. Bener aja niku sakit. Tapi niku sering kali kita lupakan. Makanya pentingnya mengoreksi niku tembriku. Pentingnya kita menganggap kecil amal kita itu tembriku. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan amal. Bukan untuk membanggakan. Laki syarat 5 waktu wis motor paling api, nah itu kan batu. Makanya ini enggak masuk dalam kategori asailin ataupun alwasilin. Ini kategori orang yang sangat umum. Karena dia merasa sudah bangga walaupun dengan amal yang sedikit. Padahal asailin ini sebaliknya. Masalah amal dia anggap sedikit, tapi masalah dosa dia anggap besar. Ngelakoni kesalahan cilik dia anggap gede. Kan tapi ngelakoni barang api sing akeh dianggap cilik. Lah nek wong umum ben sebaliknya. Ngelakoni barang cilik dianggap gede, tapi ngelakoni dosa sing akeh dianggap cilik. Lah nek awake dhewe berada pada posisi niku, berarti perlu pembenahan. Waktu lagi tujuannya mengoreksi niku wau. Untuk menjadi astairin termasuk ahlullah, golongan-golongan gitu. Golongan-golongan yang sedang menuju Allah. Untuk menuju itu caranya adalah salah satunya adalah mengoreksi diri, introspeksi, muhasabah diri, muhasabah tentang sholat wis bener apa urung, ketaatan wis bener apa urung,
amal ibadah, amal baiknya itu semuanya sudah benar-benar nilai ta'ala nopo durung. Nek wis diates dikoreksi kualitasnya, dikoreksi masalah keseringannya, waktunya. Awake dhewe waktu nek wis awake dhewe waktu antara waktu nyantai karo waktu eling Gusti Allah akeh sing terus dikoreksi terus. Betul lho. Niku namanya asai ini. Tapi terus merasa dirinya kurang, itu jauh lebih baik daripada merasa sempurna. Ngoten lho nggih. Makanya nek zaman saiki kadang YouTube ngaku wali. Ya, ngaku duwe karomah. Ngoten niku pun tukang hapus kok nih. Ngoten lho nggih. Mergo tanda-tanda wali niku malah dia enggak menyadari dirinya adalah seorang wali. Tapi bisa diketahui enggak? Bisa diketahui. Bisa diketahui. Orang lain bisa mengetahui dia adalah seorang kekasih Allah. Ciri-ciri apa? Dia netepi perintah Gusti Allah. Netepi perintah Gusti Allah, noto tingkah lakune. Terus atine enggak pernah sepi karo Gusti Allah. Cara menghadapi persoalan itu juga sesuai ketentuan Gusti Allah. Gusti Allah niku yang namanya wali, tapi dirinya enggak sadar bahwa dia adalah kekasih Gusti Allah. Tapi orang lain lah yang mengetahui. Orang lain yang mengetahui, ini wong soleh. Ini kekasih Gusti Allah. Iki waline Gusti Allah. Yang terjadi saat ini mboten ngoten. YouTube niku malah kata sing ngaku-ngaku sebagai waline Gusti Allah. Anak sing tau mikrot ping pinten gitu. Anak sing tau mambar karomah iso datang nopo-nopo lah ngoten niku pun tukang ngapusi niku sama halnya dengan memperjualbelikan agama. Menjajangkan agama ngedol agama untuk kepentingan dunia. Macam kalau menurut teori Ibnu Atok niki wau, ya boten wonten tiyang yang merasa sempurna. Orang yang paling dekat sama Allah justru dia yang merasa dirinya kurang. Betul nggih? Bukan malah paling dekat dengan Allah dia merasa paling sempurna, betul. Tapi paling dekat dengan Allah itu adalah orang yang merasa dirinya kurang, dan justru dengan kurang itu dia akan terus meningkatkan, betul nggih? Meningkatkan amal ibadah, meningkatkan ketaatan dan lain sebagainya. Betul. Intinya daripada qata'a as-sa'irin lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati akmalihim wa syuhudi ahwalihim. Jadi tak niki menyempurnakan daripada hikmah nomor 56 ini bahwa ketika kita itu sedang menjalankan ketaatan, janganlah berbahagia karena ketaatan itu berasal dari diri kita. Tapi berbahagialah karena ketaatan itu berasal dari anugerah Gusti Allah, sehingga nanti akan mendatangkan rasa syukur dalam diri kita. Dan rasa syukur itu nanti yang mengakibatkan kita akan terus menjalankan kebaikan dan ketaatan. Ngoten nggih intine itu. Makanya gak oleh nyombongne amal mboten sakit. Ngoten nggih, harus dilatih. Bukan berarti ini kita gak boleh ngamal, mboten. Harus kita ngamal, tapi kita harus menyadari itu. Ngoten intine. Belajar ngamal dan menjalankan ketaatan itu belajar setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya tergantung Gusti Allah. Betul. Makanya hamba sing paling mulia di hadapan Allah itu sing merasa dirinya paling menjadi seorang hamba. Sedangkan hamba yang paling dibenci Allah apa? Wong mutakabbirin. Wong sing rumoso gumedhe makane Firaun, Haman, Namrud sampai ditulis Al-Qur'an niku mergo napa mutakabbirin, termasuk orang-orang sing sombong. Mereka sombong itu sifat manusia semestinya. Wong manusia itu diciptakan, ditata, diuripi. Ngoten lho nggih. Kok iso-iso sombong nang ngarepe Gusti Allah? Itu enggak layak, itu sifat yang enggak layak bagi manusia. Makanya iblis pun dianggap sebagai mutakabbirin. Iblis kan sombong. Nabi Adam berasal dari Allah, sanahnya, sedangkan aku berasal dari itu kan bentuk kesombongan. Ngoten lho nggih. Masalah kemuliaan terserah Gusti Allah. Gusti Allah masuk dadekne Nabi Adam dari tanah liat, tapi Gusti Allah dadekne Nabi Adam mulia kan saged mawon. Walaupun iblis itu dari api, makanya dikutuknya, napa niku laknatnya iblis itu juga karena kesombongan.
Makanya cetul atas nih. Dalam menjalankan apapun itu intinya jangan sampai kita itu hilang dari kehambaan awak dhewe nang ngene Gusti Allah. Ngoten nggih. Mungkin